Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah waliyul muttaqin. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim. A'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan agung, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teruntuk semua keluarga, sahabat, kerabat, juga para tabi'innya hingga hari kiamat. Harapan utama, mudah-mudahan kita semua yang insya Allah dijadikan umatnya, kita berharap dan memohon nanti pada hari kiamat kita semua mendapatkan pertolongan yang besar, pertolongan yang agung, syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus pada diri pribadi, umumnya pada jamaah yang berbahagia, terus menerus mengajak, terus menerus khotib menyerukan, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semaksimal mungkin larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah ketakwaan dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Di rumah terus kita tegakkan takwa. Dalam kehidupan bermasyarakat, jalankan amalan takwa. Di pekerjaan pun implementasikan amalan takwa. Ada peningkatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling utama lagi adalah aktualisasikan nilai takwa kita adalah dalam peningkatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jaga istiqomah ibadah mahdoh pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mahdoh saja, kita jaga ibadah sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini merupakan Jumat yang terakhir di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Beberapa hari ke depan kita akan ditinggalkan bulan Rajab. Bulan yang mana penuh dengan kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tepat kemarin pada tanggal 27 Rajab, malam 27 Rajab, kita semua merayakan, kita semua mentakdimkan, kita semua mentakrimkan peristiwa yang maha dahsyat diisrakan dan dimirajkannya junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita mentakdimkan, kita tidak cukup dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga
mengaktualisasikan peristiwa yang besar itu adalah kita semata-mata untuk menjaga sholat kita yang merupakan perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perintah ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Perintah ini tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui malaikat-malaikat yang lain, tapi perintah ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat 5 waktu. Selesai kita melaksanakan bulan Rajab ini, kita sama-sama menjaga salat kita. Salat yang wajib maupun yang salat yang sunnah yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai bulan Rajab, beberapa hari ke depan kita akan memasuki atau kita akan datang bulan Sya'ban yang merupakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan pemimpin kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jelas hadisnya, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan yang akan datang itu bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi bahan pertanyaan adalah sekarang, kenapa bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini merupakan bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai umatnya, bahkan seluruh manusia, terkadang kita hilap bulan Sya'ban ini, bulan yang kejepit di antara 2 bulan, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Terkadang kita lalai melupakan bulan Sya'ban ini, sehingga Rasul, kalau kita mengetahui, kalau kita jelaskan bahwa di antara 12 bulan Rasulullah melaksanakan puasa sunnah yang paling banyak adalah pada bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia nih, yang sangat singkat ini, khatib mengajak dan mengingatkan pada seluruh jamaah yang berbahagia, di bulan Sya'ban yang akan datang tinggal beberapa hari lagi ini, yuk kita sama maksimalkan, kita mengoptimalkan bulan Sya'ban ini dengan berbagai banyak amalan, dengan berbagai banyak perintah-perintah Allah dan Rasul kita kerjakan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu paling banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Puasa sunnah seperti apa yang kita laksanakan pada bulan Sya'ban tersebut? Salah satunya adalah Shaumul Bid. Shaumul Bid ini adalah puasa yang rutinitas yang ada pada tiap bulan, baik di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Kalau kita tidak mampu di awal dan tengah dan akhir, minimal kita di awal bulan ini kita melaksanakan, atau di pertengahan kapan saja. Yang penting pada bulan Sya'ban tersebut kita melaksanakan puasa sunnah. Ini yang pertama. Bisa puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis, kita tetap jaga. Dan yang paling utama adalah pada bulan Sya'ban ini ada satu malam, yang mana malam tersebut malam penuh dengan kemuliaan. Pintu-pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam tersebut adalah malam perhitungan amal-amal kita yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kapan malam nisfu Sya'ban tersebut? Kata nisfu bil makna nisfi, artinya setengah. Pertengahan pada bulan Sya'ban, jatuhnya pada tanggal 15 atau pertengahan pada bulan Sya'ban. Disitulah kita mengoptimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa amalan yang minimal kita tahu dan bisa mengaktualisasikan, kita menghidupkan pada malam tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memasuki bulan Sya'ban, kita teringat ada sebuah alkisah, ada sebuah riwayat yang insya Allah bisa menyentuh kepada kita semua. Jadikan riwayat ini sebagai hujah. Riwayat ini kita ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Teringat ketika bulan Sya'ban ini adalah dulu ada seorang sahabat. Emang sahabat ini tidak populer bagi kita. Kita mungkin jarang mengenal dan mungkin jarang mendengar nama daripada sahabat tersebut. Tapi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, sahabat ini dikenal. Sahabat ini sangat dipuji oleh sahabat-sahabat yang lain. Siapakah sahabat tersebut? Ialah sahabat yang bernama Sya'ban. Yang mana sahabat ini tidak pernah henti untuk selalu datang ke masjid, untuk sama-sama melaksanakan sholat jamaah. Tidak pernah henti, 5 waktu dia laksanakan berjamaah di masjid.
Dan tempat yang dipakai oleh Sa'ban itu istiqomah, yaitu di saf yang paling depan, ada di sebelah kanan. Itu rutinitas Sa'ban ini selalu melaksanakan sholat berjamaah di saf yang paling depan dan posisi sebelah kanan. Tiap 5 waktu dia melaksanakan, tidak pernah ada bata, tidak pernah ada udur, selalu menjaga berjamaahnya itu. Yang notabene rumah dari Sa'ban ini adalah ke masjid, itu perjalanan sampai 3 jam. Ada satu kali sampai 2 jam. Artinya sangat jauhlah antara rumah dia dengan masjid. Tapi beliau selalu menjaga istiqomah sholat berjamaah. Inilah suri tauladan. Ini contoh bagi kita semua. Bagaimana kejuhudan daripada Sa'ban menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Pada satu hari Rasulullah habis melaksanakan sholat subuh. Rasulullah balik ke jamaah lantas melihat semua jamaah-jamaahnya. Ketika melihat ke sebelah kanan saf yang pertama, Rasulullah terkejut. Rasulullah kaget karena Rasulullah tidak melihat sosok seorang sahabat yang bernama Sa'ban. Tidak kelihatan di saf yang paling pertama, ada di sebelah kanan. Habis melaksanakan sholat subuh, Rasul bertanya pada sahabat, aku tidak melihat Sa'ban kemana pada saat ini. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku mendengar Sa'ban sedang sakit. Dia tidak bisa menghadiri melaksanakan sholat jamaah pada saat ini. Habis sholat berjamaah, Rasulullah mendatangi rumah Sa'ban. Ternyata benar, jarak dari masjid sampai rumahnya sangat jauh, perjalanan 3 jam. Kalau kita lihat, kalau perjalanan 3 jam dulu tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada motor. Mungkin bisa sampai ke Kerawang, perjalanan 3 jam sampai ke Purwakarta. Tapi beliau terus menjaga sholat jamaahnya. Subhanallah, inilah sahabat Sa'ban yang harus kita ambil ibrah, ambil hikmah, ambil contoh bagi kita semua. Jauh pun dia bisa melangkahkan kakinya untuk menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Setibanya Rasul pada rumahnya daripada Sa'ban, maka diterimalah oleh istrinya. Lantas ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa Sa'ban tidak datang melaksanakan sholat berjamaah? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, suamiku yang bernama Sa'ban telah meninggal dunia. Emang kemarin dia sakit dan sekarang dia wafat. Meneteskan air matalah istri Sa'ban tersebut karena tinggal oleh sosok suami yang bisa menjaga istiqomah sholat berjamaah ke masjid walaupun perjalanan yang sangat jauh. Rasulullah ketika melihat Sa'ban telah menjadi mayit, maka Rasulullah mendoakan kepada Sa'ban tersebut. Ketika Rasulullah mau pulang, istri daripada Sa'ban tersebut langsung menyampaikan pada Rasulullah SAW. Sampaikan oleh istri daripada Sa'ban tersebut, ya Rasulullah, aku telah ditinggalkan oleh sosok suami yang istiqomah dalam iman dan Islam. Aku ditinggalkan oleh suami yang menjaga sholat berjamaahnya. Tetapi aku akan bertanya kepada kau ya Rasulullah, ketika suamiku sakaratul maut, dia menyampaikan 3 kalimat. Aku sendiri tidak tahu, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh suamiku ketika sakaratul maut. Rasulullah bertanya kepada istri daripada Sa'ban tersebut, apa yang disampaikan oleh Sa'ban? Istri daripada Sa'ban menjawab, aku mendengar 3 kalimat. Yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua adalah, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga adalah, mengapa tidak semuanya? Aku sendiri tidak tahu apa yang disampaikan oleh suamiku ya Rasulullah. Lantas Rasulullah menjawab pertanyaan yang tidak dimengerti oleh istrinya yang disampaikan oleh Sa'ban tersebut. Kata Rasulullah, wahai istri Sa'ban, ketika Sa'ban menyampaikan kenapa tidak lama, tidak lebih jauh, itu ketika Sa'ban sakaratul maut diperlihatkanlah amal-amalan ibadah, diperlihatkan ganjaran-ganjaran langkah-langkahnya menuju masjid. Kita tahu kalau melangkah menuju masjid, 1 langkah yang pertama diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 langkah diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmah-rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas ketika Sa'ban mengatakan, "Kenapa tidak lebih jauh perjalanan aku ke masjid?" Masya Allah, 3 jam perjalanan Sa'ban sampai terus. Kenapa sampai tidak lebih jauh lagi? Karena melihat amalan-amalan ganjaran-ganjaran yang diperoleh oleh Sa'ban dari langkah-langkahnya menuju masjid, selalu menjaga berjamaah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah, kenapa tidak yang baru? Itu maksudnya apa ya Rasulullah?
Rasulullah menyampaikan bahwa saban perjalanan menuju sholat berjamaah sangat jauh 3 jam tersebut. Apalagi sudah subuh. Dia berangkat subuh ini mungkin kalau subuhnya 4:30. Dia jam 3, jam 2 sudah berangkat. Kedinginan. Makanya dia memakai baju lebih daripada satu. Yang pertama adalah baju baru. Dan yang kedua adalah baju biasa. Tetapi ketika perjalanan menuju masjid, dia melihat seorang orang musafir. Bajunya sangat kuyup. Akhirnya sahabat ini memberikan bajunya yang kedua ini, yang baju baru di dalam. Karena melihat ketika sakaratul maut begitu banyak pahala dan ganjaran, ketika bersedekah dengan baju yang baru lebih bagus. Sahabat menyampaikan, kalau seperti ini pahalanya, kenapa tidak baju yang baru aku berikan kepada musafir tersebut? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sahabat ketika sakaratul menyampaikan, kenapa tidak semuanya aku berikan? Ketika habis sholat subuh, sahabat pulang ke rumah, maka diberikan oleh istrinya satu roti dengan minumannya. Ketika memakan rotinya tersebut, datanglah peminta-minta, datanglah pengemis meminta sedekah daripada sahabat. Saban kasihan kepada musafir tersebut, saban kasihan kepada pengemis tersebut. Akhirnya saban memberikan sepotong roti kepada pengemis tersebut. Ketika sakaratul maut, saban melihat begitu besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ganjaran yang diberikan kepada sahabat, kepada orang yang memberikan sedekahnya yang banyak. Kalau tahu seperti ini ganjarannya, kemarin waktu aku sedekah roti tidak mungkin sepotong, kenapa tidak semuanya aku kasihkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran, inilah sebuah riwayat yang harus kita tapakurin. Begitu besar pahala Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang menjaga salat 5 waktunya. Begitu besar pahala orang yang sedekah dengan barang-barang yang baik, barang-barang yang bagus, barang-barang yang banyak. Jangan pernah punya pemikiran akan kita miskin dengan sedekah. Bagaimana Rasulullah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu amsul amsalihah. Barang siapa memberikan sebuah kebaikan, maka Allah lipat gandakan sampai 10, bahkan ratusan, bahkan sampai ribuan. Allah akan ganti pada orang yang bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebuah riwayat ini, setidaknya kita ketika datangnya bulan Saban ini, satu, kita menjaga saum-saum sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita siapkan harta dan pikiran segala kita untuk bersedekah kepada orang lain. Dan yang paling utama adalah kita menjaga sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Inilah kumpulan-kumpulan amalan yang akan mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membimbing kepada kita semua sehingga kita bisa menjaga dan melaksanakan amalan-amalan yang begitu besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفينا والنبينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أبواب قوة بالإيمان أبواب قوة بالإسلام أبواب قوة بالعلم أبواب
أبواب قوة بالأخلاق أبواب قوة بالجهاد اللهم بارك لنا برجب وشعبان وباركنا رمضان وحسن مقاصدنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتقبل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله القيامة والسماوات والأرض سووا syububakum baina taswiyatan minas syububi min tamim shalah. Teruskan rapatkan yang kosong rapis. Tuan kasirin boleh komunikasi supaya di silent atau di non. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا لله حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم ويعظم لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك طول العمر بالدعاء واختم لنا بالعمل الصالح واختم لنا بالايمان واختم لنا بالاسلام واختم لنا بحسن الخاتمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم